Natalia Glorenza Marbun, NPM 200910170 dari kelas E semester 3. Nah, kali ini masih dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI, MPD. Baiklah, jadi materi kita hari ini adalah memahami pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa memahami pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, kemudian bahan kajian kita hari ini ada dua. Yang pertama, memahami pengertian pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Baiklah, kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu memahami pengertian pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Metode pembelajaran ini menggambarkan keseluruhan proses belajar mengajar yang berlangsung menyenangkan dengan melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif selama proses pembelajaran. Nah, untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan tersebut, tentu saja diperlukan ide-ide kreatif dan inovatif guru dalam memilih metode dan merancang strategi pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan aktif dan menyenangkan diharapkan lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembelajaran aktif yang aktif dan menyenangkan tidak efektif apabila tujuan belajar tidak tercapai dengan baik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan satu persatu pengertian dari PAIKEM ini. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif, yaitu bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan, dan mencari data dan informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, pembelajaran inovatif, yaitu pembelajaran yang lebih bersifat student center. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengonstruksikan pengetahuan secara mandiri atau self-directed dan dimensi oleh teman sebaya atau peer-mediated instruction. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran kreatif, yaitu proses pembelajaran yang mengharuskan guru dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang variatif, misalnya kerja kelompok, pemecahan masalah, dan sebagainya. Kemudian pembelajaran yang efektif, yaitu proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan dimaksudkan agar guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga peserta mampu memusatkan perhatian secara penuh, dengan harapan hasil pembelajaran peserta didik dapat maksimal. Joyful learning sebenarnya adalah strategi pembelajaran yang merupakan cara pengorganisasian isi pelajaran dan pengelola kegiatan menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat dilakukan guru untuk mendukung terciptanya efektivitas proses pembelajaran.
Nah, kemudian bahan kajian yang kedua menerapkan pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. PAIKEM dapat ditinjau dari dua kata dimensi guru dan dimensi siswa dalam penerapannya dalam proses pembelajaran. Yang pertama dari dimensi guru. Dalam proses belajar mengajar, guru aktif dalam memantau kegiatan belajar siswa, memberi umpan balik, mengajukan pertanyaan yang menantang mempertanyakan gagasan siswa. Guru harus kreatif dalam mengembangkan kegiatan yang beragam, membuat alat bantu atau media pembelajaran. Kemudian pembelajaran efektif jika guru dapat mencapai tujuan pembelajaran lebih mudah dipahami siswa, menggunakan metode pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi untuk menarik perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian dari dimensi siswa. Siswa harus aktif dalam bertanya, mengemukakan gagasan, mempertanyakan gagasan orang lain. Kemudian yang kedua, siswa kreatif dalam menulis atau merangkum, merancang atau membuat sesuatu, dan menemukan sesuatu yang baru bagi diri siswa. Yang ketiga, keefektivitasan siswa bisa dilihat dari penguasaan keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian, pembelajaran yang menyenangkan dapat membuat siswa berani mencoba atau berbuat, berani bertanya, berani mengemukakan gagasan, berani mempertanyakan gagasan orang lain. Nah, dua dimensi yaitu dimensi guru dan dimensi siswa tadi sangat berperan dalam proses pembelajaran guna mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Baiklah, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, like, komen, share, dan subscribe. Unika Jaya, Unika Smart.